Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah saat ke depan kita akan menjelaskan seputar riba di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mendeteksi, mengecek bahwa di sekitar kita ada riba? Tentu yang paling penting kita pahami apa itu riba. Kalau dampak atau efek riba semua kita paham. Secara syariat Allah Azza wa Jalla mengharamkannya, dan ini bagian dari dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah 7 hal yang menghancurkan. Setelah menjelaskan 7 hal tersebut, syirik, kemudian berzina, Allah memasukkan dalam 7 hal ini memakan riba. Maka memakan riba bukan suatu hal dosa biasa, tapi dosa yang sangat luar biasa, menghancurkan seseorang dari seluruh sisi kehidupannya, menghancurkan dirinya dari seluruh sisi kehidupannya. Karena itu dosa besar semuanya, semua dosa besar kita ketahui itu diharamkan bukan dalam syariat Islam saja. Seluruh syariat samawi, mulai dari Yahudi, Nasrani juga diharamkan. Syirik diharamkan di Nasrani, dalam Islam juga diharamkan. Membunuh begitu, berzina juga demikian, dan mencuri juga begitu. Berbuat riba, makan riba juga diharamkan. Dari mana kita mengetahui bahwa riba ini diharamkan dalam agama Yahudi? Ada beberapa bukti. Bukti yang paling valid, yang paling kuat adalah firman Allah Azza wa Jalla, di mana Allah mengatakan, "Fabidzulmin minallazina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu." Wa akhdhihimur riba, yang awal ayatnya Allah mengatakan karena kezaliman dari orang-orang Yahudi. Apa bentuk kezaliman mereka? Di antaranya wa akhdhihimur riba, mereka mengambil riba, wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah dilarang melakukan perbuatan riba. Dengan demikian riba diharamkan dalam agama Yahudi, dan dalam prakteknya juga begitu sampai sekarang. Akan tetapi karena kitab Taurat mereka dirubah oleh pendeta mereka, maka terjadi penyimpangan. Di dalam Taurat Allah mengharamkan riba, kemudian dirubah redaksinya oleh para pendetanya, Allah mengharamkan riba kepada sesama Yahudi. Mana eksplisitnya? A. Seorang Yahudi,
meminjamkan uang kepada B Yahudi juga. Pinjamkan uang 10 juta, tidak boleh ada kelebihan, harus kembali 10 juta juga. Tetapi mana implisitnya, mana yang tersirat, Allah mengharamkan riba kepada sesama Yahudi, berarti kepada non-Yahudi? Boleh, memang itu yang mereka gunakan. Sehingga aturan perbankan sedunia yang dibuat oleh para Yahudi juga begitu. Bila Yahudi A meminjamkan uang 10 juta kepada non-Yahudi, boleh Yahudi A ini menarik pertambahan, kamu harus bayar 11 juta. Terlambat nanti kamu akan tambah lagi pembayarannya sesuai dengan lamanya keterlambatan, penaltinya. Karena yang membuat sistem ekonomi kontemporer adalah para Yahudi, ini ada di dunia perbankan. Saya tahu karena ada salah seorang pejabat di Bank Indonesia sekitar 5 tahun yang lalu, dia jabatan terakhirnya kepala kantor BI di salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Dia dapatkan buku ini, tapi masih edisi yang lama. Dia dapatkan, kemudian dia baca. 2 minggu tamat dia baca. S2 keuangan dari Inggris, 25 tahun kerja di BI. Terakhir jabatannya sebagai kepala kantor BI di salah satu provinsi di Sumatera. Ketika dia mendengar saya mau datang ke provinsi tersebut, dia senang. Dia ingin diskusi langsung ke saya, tapi qadarullah saya tidak jadi. Kemudian ketika dia pulang ke rumahnya di Jakarta, dekat dari sini perumahannya, dia mengatakan, dia menemui Ustaz, saya mau bertemu dengan Pak Ustaz. Dia datang menemui saya di perumahan saya di dekat dari Cilengsi. Kemudian dia mengatakan, Pak Ustaz, saya baca buku Pak Ustaz 2 minggu tamat. Kesimpulannya, selama 25 tahun saya bekerja berdasarkan buku Pak Ustaz, semuanya haram. Saya mau resign dan saya siap menghadapi apapun untuk kebahagiaan dunia dan akhirat saya. Tapi masalahnya Pak Ustaz, saya ada hutang di kantor lebih dari 1 miliar. Berarti pejabat kan ya? Lebih dari 1 miliar. Tapi alhamdulillah, kalau karyawan BI hutang di kantor tidak ada bunganya. Saya bilang, oh iya. Saya semakin yakin bahwa sistem perbankan dunia dibuat oleh Yahudi. Yahudi sesama Yahudi meminjamkan, tidak ada pertambahan. Tukang riba sama tukang riba meminjamkan, tidak ada pertambahan. Tetapi tukang riba meminjamkan ke non pemain riba, akan mereka ambil ribanya. Kemudian yang ada di dalam Injil, mereka namakan yang perjanjian baru. Apa yang ada di dalam Taurat perjanjian lama itu akan menjadi rujukan dan amalan pedoman mereka. Maka riba juga diharamkan dalam agama Nasrani. Dari mana kita tahu? Di masa Renaissance, di abad ke-17 Masehi, para ekonom-ekonom seperti Adam Smith, Geo Hick dan lain-lain, mereka membuat teori-teori untuk bagaimana riba itu menjadi sebuah kenyataan, sebuah kebutuhan yang harus dilakukan dalam praktik ekonomi. Ya. Kenapa mereka buat teori ini?
Kenapa coba? Kenapa mereka perlu membuat teori bahwa riba itu menjadi sebuah keharusan di dalam berekonomi? Untuk perjudian mereka tidak perlu buat teori. Karena gereja-gereja, para pendeta gereja waktu itu, mereka sangat memerangi riba. Karena riba diharamkan. Maka mereka buatlah argumen-argumen, teori-teori bagaimana seolah-olah riba menjadi sebuah keharusan dalam berekonomi modern. Ya. Dan Allah haramkan ini kepada seluruh agama karena memang manusia tidak akan bisa hidup dengan baik dan bahagia dan sejahtera bila riba dipraktikkan di sebuah komunitas masyarakat. Saya tidak perlu memberikan alasan jauh-jauh. Dengan pinjaman online, berapa orang yang mati stres? Ditelepon, diteror, dan segala macam. Berapa kejahatan terjadi dengan pinjaman online, riba online itu? Akan merusak. Ya. Dan buktinya akan merusak. Anda tahu apa tidak? Bahwa seluruh bank di Jepang, kalau Anda nabung di Jepang, tidak akan ada bunga pertambahan, nol bunganya. Berarti Jepang sudah syariah perbankannya. Mereka tidak butuh syariah Jepang itu, dan mereka pun tidak mengakui itu. Mereka masih menyembah matahari. Tetapi hasil penelitian ekonomi mereka dengan biaya yang sangat besar menyampaikan kepada titik seperti itu. Kita kaum muslimin enggak perlu pun Anda teliti, Allah sudah haramkan, tinggal Anda mengamalkan sudah. Memang riba tidak bisa akan mengatur kehidupan manusia. Baik dilakukan dengan tersistematis, terorganisasi, ataupun dilakukan baik per negara, bernegara maupun perorangan akan merusak. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengharamkannya. Ya. Agar kita tahu apa itu riba dan agar kita menghindarinya karena dampaknya, ya. Saya paling sering menerima WA, SMS dari kaum muslimin. Baru tadi siang saya baca, Ustaz, bagaimana hukumnya suami saya tidak mampu lagi menafkahi saya dan anak-anak karena suami saya bisnisnya terlibat dengan kredit di bank. Sekarang perlahan harta suami saya habis. Nafkah tidak ada lagi kepada kami dan anak-anak. Bukan sekedar habis saja, suami saya dikejar-kejar oleh para debt collector. Sangat tidak nyaman kehidupan kami, Ustaz. Ya. Ini terjadi karena kebanyakan kita tidak mengerti apa itu riba. Atau Anda yakin riba haram, tapi yang Anda pahami riba haram itu mungkin bank konvensional. Anda tidak tahu kemungkinan keseharian Anda, ya, dalam lini kehidupan banyak riba yang dilakukan sehari-hari. Mari saya jelaskan kepada kita semuanya, kita pelajari apa itu bentuk-bentuk riba. Riba jahiliyah yang diharamkan dalam Al-Quran, yang Allah ancam pelakunya dengan perang melawan Allah Azza wa Jal, itu sudah ada di masa jahiliyah. Bentuk-bentuknya sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Rufiq Al-Misri di dalam bukunya Jami' Ushulur Riba. Bentuknya diantaranya
Bentuk pertama, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Dia berikan pinjaman 10, dikembalikan nanti dalam waktu tertentu yang disepakati dengan jumlah 11. Ini banyak dalam kehidupan. Semua bank seperti ini kan ya. Kalau Anda butuh permodalan, butuh modal, datang ke bank, mengajukan kredit. Pasti ada pertambahan. Iya atau tidak? Ya. Ini riba, Abu Jahal udah seperti ini. Nggak ada yang baru. Nggak perlu Anda belajar ekonomi, belajar ke Abu Jahal. Ini sudah ada. Ketika Al-Quran turun mengharamkan riba, ini riba yang dilakukan, praktik ini dilakukan oleh Abu Jahal dan kaumnya. Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi kalau cuman mempelajari pinjam sekian bayar berlebih, belajar ke Abu Jahal sana sudah. Kemudian bentuk yang kedua, seseorang meminjam 10 keping uang emas. Bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Anzirni azirka. Dia pinjam 10 keping selama 1 minggu. 1 minggu qadar Allah tidak mampu bayar, menurut perkiraan akan ada uang yang didapat, tetapi tidak. Lalu dia mengatakan kepada pemberi pinjaman, beri saya masa tempo lagi, seminggu lagi, saya tambah hutang 10 juta tadi. Ya. Ini juga banyak dilakukan. Ya. Bentuk yang ketiga, seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Ini permodalan. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Berapa persen berarti bunganya per bulan? Hah? Berapa? Per bulan. Coba siapa? Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Berapa persen berarti? 2%. 2% per bulan, tapi per tahun 24%. Kalau hitung-hitungan bisnis, 24% per tahun itu besar atau kecil? Bisa nggak terbayar? Modal laba dari sebuah keuntungan usaha bisa nggak 100% dalam setahun? Nggak bisa? Sangat bisa. Jual sembako, ya setahun mungkin untung bisa 1000%. Dari modal 100 juta mungkin bisa 1 miliar. Ya. Bila telah sampai masa ditentukan, 2%-nya dapat tiap bulan 2%, 2 keping, sampai waktu ditentukan pinjam berapa lama, umpamanya setahun. Ya. Dia harus kembalikan 100 kepingnya utuh. Jika dia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan atau penalti yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanan. Tawaran investasi seperti ini sering nggak kepada Anda? Melalui SMS, ya kan ya? Setorkan modal Anda, dana Anda 100 juta, setiap bulan dapat berapa persen? Ada yang 3%, ada 5%, yang tertinggi berapa? Saya pernah SMS saya dapat 7%.
Dia tahu mungkin ini Irwandi harus gede bunganya biar dia mau terjebak. 7% per bulan. Kalau 100 juta berarti 7 juta per bulan. Ya. Orang yang tahu ini riba, dia pasti akan selamat dari investasi bodong atau ini dikenal dengan sistem Ponzi. Ya atau tidak? Ayo akhi, store investasikan modal Anda ke saya. Setiap bulan nanti saya berikan sekian rupiah atau sekian persen dari modal Anda. Nanti setelah waktu tertentu saya kembalikan penuh. Bahkan saya waktu baru pulang 2012 di perumahan tempat saya tinggal itu banyak korban dari seorang ustadz nasional investasi batu bara. Ada jamaah sana yang menjual rumahnya, menjual aset-asetnya, padahal mereka para pensiunan sudah. Ingin hidup di akhir masanya tenang, tapi terlibat riba. Ya, yang store di awal-awal iya dapat. Ada yang store 1 miliar dapat per bulannya 50 juta, 50 juta, 50 juta. Tertarik kan yang lain kan ya, jual juga, ngajuin juga. Setelah banyak terkumpul menghilang ustadznya. Enggak tahu ujungnya, entah batu baranya kemana. Ini bukan investasi syariah. Karena kalau investasi syariah tidak ada jaminan modal kembali. Kalau Anda menyerahkan modal uang untuk investasi dan dikatakan dari awal disepakati tidak ada jaminan modal kembali, berani Anda investasi? Kalau tidak berani ya uruslah sendiri uang Anda. Tapi Anda apa akan dilakukan? Anda teliti usaha tadi. Akan Anda lihat laporan keuangannya minimal 2 tahun, 3 tahun belakang sebelum ini, ya atau tidak? Sehat atau tidak ini usaha. Kalau menurut Anda sehat, bebas dari yang riba, bebas dari yang haram, Anda ikut invest. Ya atau tidak? Begitu. Tapi kalau dijanjikan modal Anda kembali penuh dan dapat Anda bagi hasil tetap, ya, Anda akan tutup mata. Katanya batu bara, entah batu bata atau apa ajalah, yang penting saya dapat bagi hasil, nanti uang saya kan kembali lagi. Sehingga ketika terjadi ini sesungguhnya bukan investasi, ini riba namanya. Karena modal Anda terjamin. Kalau investasi seperti tadi, Anda store modal, ya, kemudian siap ketika rugi uang Anda akan berkurang sebesar porsi modal yang Anda store. Ketika untung Anda dapat keuntungan sebesar modal yang Anda, porsi modal Anda store. Ini betul investasi yang syar'i. Tapi kalau dikatakan modal Anda setelah 1 tahun akan kembali penuh, setiap bulan Anda dapat nominal sekian atau sekian persen dari uang yang Anda store, yakinlah ini riba. Yang ujung-ujungnya adalah dia akan menghilang. Kira-kira ada enggak PT Ponzi yang bisa bertahan 5 tahun? Ada. Dulu banyak nama perusahaan investasinya kan ya. Sebulan udah menghilang dia lagi, udah dapat dia untung, pergi dia lagi. Tutup perusahaannya, tidak ada lagi tanda-tandanya. Buka lagi di kota lain. Karena ini adalah riba. Allah pasti akan murkainya. Dan ini dari masa jahiliyah sudah dilakukan oleh para Abu Jahal dan kroni-kroninya sudah. Ya. Kemudian bentuk yang terakhir, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai.
beli barang atau beli jasa. Jelas? Barang diterima dulu atau jasa diterima dulu, nanti pembayarannya belakangan. Jelas ini? Bila dia belum lunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Kalau ini mungkin hampir bisa dikatakan sedikit jamaah yang selamat dari kasus ini. Beli barang atau jasa dengan tidak tunai, kemudian ada persyaratan bila terlambat pelunasan ada pertambahan. Leasing semuanya ada pertambahan atau tidak kalau terlambat? Ada kan ya? Kan jarang orang yang selamat dari leasing motor per hari ini. Jasa PDAM, itu jasa apa? Beli air dari PDAM, bayarnya kan belakangan. Kalau terlambat dari tanggal 20 ada denda, itu juga riba. Aku baru tahu sekarang. Kan kita ingin mengidentifikasi riba di sekitar kita. Uang sekolah bagaimana? Kan anak Anda sekolah dulu, bayar belakangan atau bayar di depan? Bayar belakangan kan ya? Terlambat ada denda juga? Ada pertambahan juga? Ada yang enggak, ada yang iya. Kalau yang iya berarti dia sekolah riba namanya. Ya. Ada juga di sebagian komplek perumahan iuran pemeliharaan lingkungan atau IPL. Terlambat ada denda atau tidak? Ini banyak yang ketawa karena banyak korban di sini. Ini juga denda namanya. Anda mendapatkan jasa pelayanan, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, bayarnya belakangan dan dikenakan denda bila terlambat. Ini dari masa Abu Jahal sudah seperti ini. Allah turunkan Quran yang mengharamkan perbuatan riba pada Abu Jahal sampai akhir zaman. Dan syaitan akan menghiasinya. Ya. Apa argumen dari syaitan? Kalau tidak begitu, mereka pada tidak disiplin bayar. Iya. Iya atau tidak? Kok setuju untuk pendapat syaitan? Iya. Tidaklah. Coba kita lihat. Listrik pasca bayar yang terlambat akan terkena denda. Riba atau tidak? Anda gunakan dahulu aliran listriknya, nanti dibayar di bulan selanjutnya. Bila terlambat dikenakan pertambahan. Ini riba namanya. Jelas? Yang pasca bayar ada ribanya. Yang prabayar tidak ada ribanya. Terlambat Anda padam. Mana yang lebih disiplin? Yang prabayar, pasca bayar? Berarti kan argumen syaitan tadi salah atau betul? Tadi katanya betul. Argumennya salah. Ya, tidak mungkin kalau riba itu ada gunanya dan bermanfaat, Allah haramkan. Semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti akan merusak diri kita sebagai makhluk, lingkungan kita, kemudian orang di sekitar kita, masyarakat kita, dan bumi yang kita pijak pun akan menjadi rusak. Ya. Maka ini dia riba yang dilakukan di jahiliyah, identifikasi di sekitar kita, kemudian
jauhi dan hindari. Minta kepada mereka ya untuk bisa merubahnya. Anda bukan budak dari riba, tapi hamba Allah Azza wa Jalla yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi saya ditanya panitia berapa materinya Ustaz, setengah jam. Nanti isi saya tanya jawab 1 jam. Ini udah lewat setengah jam. Silahkan yang mau bertanya ke depan mic. Jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Tafadhol bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan langsung ke mic yang di belakang. Langsung ke mic. Ustaz, ya, ada. Ya, ibu-ibu ada buat ibu-ibu. Pak gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Anda ingin bertanya, apakah bagaimana hukumnya jika seseorang menerima uang dari pegawai riba yang dimana kita sebagai penerima pun tahu dia bekerja di tempat riba? Anda menerima uang hadiah atau imbalan barang dan jasa? Hadiah. Hadiah. Dan Anda tahu dia bekerja di lembaga riba. Ya. Berarti gajinya halal atau haram? Gajinya haram. Haram. Ya. Lalu dia hadiahkan ke Anda. Ya. Dia bilang ini gaji saya hadiahkan ke Anda, begitu? Ya. Dia bilang ini gaji saya hadiahkan ke Anda. Ngasih aja. Ngasih aja. Kan dia nggak bilang kan? Nggak bilang. Kalau ragu tanyakan, ini dari gaji Bapak atau dari yang lain gitu. Kalau misalkan diterima tapi kalau itu kita nggak nanya gitu, boleh nggak diterima? Karena hukum asalnya kaum muslimin itu tidak berbuat yang haram. Hukum asalnya uang kaum muslimin halal. Ya, maka bila ada orang yang ngasih infak di jangan bilang, bapak uangnya kerja di mana? Kalau bapak kerja di bank riba, ini celengan khusus uang riba. Ini celengannya infak umum. Ya enggak, hukumnya kaum muslimin taat kepada Allah, kecuali Anda yakin ya dia tidak punya penghasilan lain kecuali dari situ. Ini kan enggak ada yang tahu kecuali istri dan anak-anaknya. Jelas? Dengan demikian terima saja. Kalau Anda tidak terima juga tidak ada masalah, kan nolak hadiah orang. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Saya mau bertanya begini Pak Ustadz. Saya pernah dengar ada suatu instrumen investasi di Pegadaian, namanya tabungan emas Pak Ustadz. Ini mekanismenya yang saya tahu itu pada saat kita nyetor itu bukan dibelikan tapi dikonversi sebagai emas dalam bentuk gram gitu Pak Ustadz. Kemudian nanti Anda ngasih uang yang dicatatkannya emas. Iya betul. Ya, nanti ketika Anda ambil dikasih uang atau emas? Kita bisa jual emas yang dalam gram tersebut, yang di dalam tabungan tersebut. Kalau Anda minta emas bisa? Minta emas bisa Pak Ustadz. Sesuai dengan investasi Anda tadi? Iya, tapi ada biaya untuk membuat tabungan tersebut sebagai emas fisik gitu, ada biayanya Pak Ustadz. Kok ada biaya? Tadi kan emas Anda. Iya, tapi ada biaya untuk membuat emas sebagai fisik gitu. Tadi Anda beli emas, ya. Anda tabungkan. Berarti emasnya ada atau tidak? Bentuk halo? Iya. Ya. Bentuknya masih dalam catatan. Iya, tadi Anda beli emas. Ya. Anda terima emas atau tidak? Belum. Dia punya emas atau tidak? Sepertinya sih tidak Pak Ustadz. Terus? Jadi kalau kita mau
Ya, kita harus Berarti Anda investasinya uang nanti diterima berlebih. Iya. nggak berlebih sih Pak Ustadz. Jadi berdasarkan yang ada di buku tersebut, gitu Pak Ustadz. Sebentar. Iya, jadi pada saat kita ingin mencairkan Pak Ustadz, jadi kita bisa menjual dari emas yang dalam tabungan tersebut. Kalau kita minta emas ya pertanyaan saya. Iya, iya. Tidak bisa kan ya? Tidak bisa langsung, tapi harus request, kemudian nanti ada biaya untuk mengambil emas atau Berarti mendapatkan dia fisiknya. tidak punya emas. Tidak, Tidak punya emas. betul. Berarti yang Anda serahkan rupiah, nanti diserahkannya rupiah berlebih. Iya mungkin ya Pak Ustadz. Memang iya, bukan iya mungkin. Iya. Itu hanya akal-akalan saja emas. Oh. Jelas? Tapi kalau kasusnya begini, datang Anda beli ke toko emas. Ya, mana emas Pak? Oh itu. Itu berapa Pak? Yang ini 10 juta, ini 7 juta nak, 10 gram. Ya udah, ini 7 juta Pak, sini buat saya. Anda terima. Ini sudah selesai kan, jual beli halal. Lalu dia bapak tukang emas menawarkan, Bapak mau nabung di saya enggak emasnya, simpanin di saya. Ada biaya administrasi Pak? Oh ya ada lah, namanya nyimpan, kata dia. Kan saya juga butuh beli berangkas segala macam. Memang berangkas saya ada, tapi kan ya Anda nyewa lah. Enggak mahal sih, per bulan umpamanya sekitar 50.000. Ya, kalau emas ukuran 10 gram. Ya. Lalu Anda serahkan. Ketika Anda ambil emas yang itu atau emas yang lain? Emas yang itu. Emas yang itu. Ini boleh. Tapi kalau ketika itu Anda, Pak mana emas saya? Nih, ambil. Saya butuh uang Pak, saya jual ke Bapak. Ya, dikasih uang. Mungkin naik emas pada itu 800.000 ya per gram, berarti naik uang Anda menjadi 80 juta. Ini boleh. Karena syarat tukar emas dengan uang, Rasulullah SAW mengatakan, ya, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Bila berbeda jenisnya dan satu ilatnya, seperti menukar emas dengan emas, emas dengan perak. Ya, kata Rasulullah harus tunai, tangan dengan tangan, kasih perak, terima emas. Uang emas dan perak di masa Rasulullah SAW sebagai alat tukar. Alat tukar per hari ini mata uang kartal dengan jenis yang berbeda-beda, ada rupiah, ada real, ada ringgit, ada dolar Singapura dan lain-lain. Maka menukar rupiah dengan emas syaratnya harus tunai. Serahkan rupiah, tidak boleh beranjak dari majelis ini kecuali terima emas. Kalau Anda serahkan rupiah pagi ini, siang Anda ambil emas, terjadi riba. Kalau ini serahkan rupiah, nanti ambil emasnya berapa? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ini ribanya banyak sekali. Kalau beda menit saja Anda serahkan rupiah sekarang, lalu kebelet Anda, Pak, saya kebelet ke belakang toilet di sana. Anda datang lagi, Alhamdulillah, mana emasnya Pak? Ini sudah riba namanya. Ya, ini apalagi Anda berhari, berbulan, bertahun, sepanjang itu kena riba terus. Dalam kasus kebelet tadi gimana? Batalkan jual beli. Pak, saya pegang uang dulu ya, saya belum jadi beli, pegang uang dulu, saya mau ke toilet dulu, saya nitip uang dulu Pak. Karena kalau jual beli batal, terjadi riba. Setelah dari toilet datang, Alhamdulillah, uang saya masih ada kan sama Pak? Ya.
Sekarang saya mau beli emas, tapi sebentar saya cek harga emas sekarang, kata si bapak. Sekarang harga emas naik. Iya, itu nasib Anda. Ya, jelas? Jelas Pak Ustadz. Maka bentuk investasi yang ditanyakan ini investasi haram. Haram. Satu lagi Pak Ustadz. Kalau Anda praktekkan secara syariah, mau nggak kira-kira pegadaian? Pak, saya mau beli emasnya dulu, nggak ada catat-catat. Ini 7 juta, mana yang 1 gram? Mana 7 juta berapa gram? 10 gram ya? Mana yang 10 gram? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, saya nggak jadi nabung. Nggak ada emas, apa yang mau ditabung? Berarti Anda kan dibohonginnya. Anda serahkan uang, ditulisnya emas. Berarti kan nggak tunai ini. Dia nggak punya emas sama sekali. Kalau ketika Anda, buktinya ketika Anda minta emas, tunggu hari dulu dikenakan biaya cetak. Emang pegadaian cetak emas kerjanya? Hah? Enggak. Terus apa ini cerita panjang ini? Intinya adalah haram. Enggak pun panjang bercerita, sudah tahu kita haram. Maaf tambahan Pak Ustadz, kalau misalkan tadi membeli harus tunai emas dengan tunai gitu Pak Ustadz ya. Nah kalau misalkan dengan sistemnya aja, sistem kirimnya gitu Pak Ustadz. Jadi sistem apanya? Pengiriman barangnya Pak Ustadz. Jadi misalkan kita beli secara online, kemudian barangnya dikirim dengan kurir gitu Pak Jual Ustadz. beli emas online haram, tidak mungkin. Baik Pak Ustadz. Karena saya bilang tadi jangankan online Anda, ke toilet aja riba terjadi sudah. Ini mau online. Mana lama nunggu toilet apa online datang. Yang bisa online itu tidak riba satu kasus saja. Tapi di Indonesia belum ada ini. Teknologi Indonesia belum ada. Yang ada baru Malaysia, Dubai. Ya, ATM emas. Anda gesek ATM Anda, ya, pencet beli emas, keluar emas teng emas. Ini betul online. Tapi cash di saat itu uang Anda berkurang, dan di saat itu juga sebelum beranjak dari majelis Anda sudah terima emas. Di Indonesia belum ada kan ya ATM emas? Belum ada. Yang ada Dubai ada, Malaysia ada. Ya. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Di Mahat ada peraturan tidak boleh pakai barang berharga. Ada yang memakai cincin berlian, umurnya 14 tahun. Kebetulan cincin itu dipinjam sama temannya, tapi temannya juga tidak paham bahwa itu cincin berlian. Qadarullah hilang Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz bagi yang minjam tadi Ustaz? Di Mahat tidak boleh memakai barang berharga. Lalu ada bawa barang berharga cincin berlian. Ya, berarti Mahat lepas tanggung jawab kan ya? Mahat nggak tahu kalau ada yang bawa berlian. Karena Terus itu sekarang yang bertanya siapa ini? Pertanyaannya dari orang tua anak yang kehilangan, iya, betul. atau anak yang menghilangkan? Orang tua yang anaknya menghilangkan cincin itu. Anaknya menghilangkan. Dia tanya ke anaknya yang memang betul dia pinjam. Iya. Mampu gak orang tuanya membayar? Ya, orang tuanya belum pernah punya berlian Ustaz. Artinya untuk beli sendiri sebenarnya juga nggak mampu. Nggak mampu gimana mau bayarnya? Lagian kesalahan anak. Kesalahan anak orang tua, ya. Jurhul ajma'i jubarun. Kata Rasulullah SAW, jurhul ajma'i jubarun. Sesuatu yang tidak berakal, maka tindakan pengerusakannya itu tidak bisa diganti. Kecuali ada sifat kelalaian. Umpamanya, qadarullah, sapi Anda mau nyembelih sapi kurban, Anda bawa ke rumah, Masya Allah sudah diikat rapi-rapi di depan rumah.
Tapi anak-anak senang main-main lepas sapinya. Sapinya ambil mangga bisa ambil mangga sapi. Seruduk motor jatuh. Seruduknya mobil peot. Ya. Apakah yang punya apakah sapi wajib mengganti ini semua? Sapi wajib mengganti enggak? Itu yang dikatakan Rasulullah SAW, jurhul ajma'i jubarun. Kerusakan yang diakibatkan dari sesuatu yang tidak berakal, tidak ada ganti ruginya. Kecuali ada kelalaian dari pihak yang punya sapi tadi. Ya, sapinya dibawa ke rumah dan tidak diikatnya. Ya, karena sapinya menurut dia, sapinya anteng kok, baik sapinya. Tahu lihat anaknya rame-rame nakut-nakutin sapi, sapinya lari. Ya ini ada berarti kelalaian. Ya diganti oleh pemilik sapi kerusakan-kerusakan tadi. Jelas? Sampai di sini kita lihat pesantren sudah melarang. Sudah. Ya, berarti sudah tidak ada kelalaian. Kemudian yang meminjamkan anak ini dipinjamkan ke temannya dan dia mau, tidak maksakan ya anak yang bertanya ini? Tidak maksa. Tidak dimaksa, kecuali dirampoknya. Kamu pakai mal-mal, aku aja dah yang cocok. Itu lain kasusnya. Dia dipinjam dong, dipinjamin. Ya, maka tidak ada kewajiban mengganti. Tapi kalau mau bayar juga sedekah namanya. Paham Ustaz, terima kasih. Paham, Allah barik. Ini ada lagi Ustaz. Assalamualaikum. Saya bekerja di konsultan pajak sebagai admin. Saya pernah mendengar kalau bekerja di kantor pajak itu hukumnya haram. Semua ibadah, umroh, haji, sedekah dan lain-lain tertolak. Mohon penjelasan Ustaz. Syukron. Ini di kantor konsultan pajak atau di kantor pajak dia bertanya? Di konsultan pajak Ustaz, sebagai admin. Konsultan pajak dengan pajak beda, dan kantor pajak beda. Kalau konsultan pajak tugasnya bagaimana mengecilkan kewajiban orang yang terkena pajak. Orang yang terkena pajak berarti dia terzolimi. Fungsi konsultan pajak bagaimana orang yang terzolimi ini kezolimannya akan lebih sedikit dengan cara yang legal. Ya atau tidak? Ya. Maka pekerjaannya pekerjaan mulia. Atas pekerjaan ini mendapatkan upah halal. Anda sebagai admin juga halal. Ya. Ya. Satu lagi Ustaz. Mahat tadi melakukan seperti punishment apabila tidak hafal 30 juz, keluar sisa juznya bayar denda. Seperti itu gimana Ustaz? Ulangi. Mahat melakukan peraturan apabila tidak hafal sampai 30 juz, itu pun juga dengan persetujuan. Selama ini bayar sekolahnya. Gimana Ustaz? Uang sekolahnya selama ini bayar. Bayar. Lah, kita udah bayar didenda lagi. Jika enggak selesai 30 juz Ustaz. Ya. Jika walaupun 1 juz saya berhenti, didenda juga. Kalau udah 30 juz enggak kena denda. Misalkan 27. Saya kan 30 juz. Baru 2 juz berhenti saya umpamanya anak saya, didenda juga. Denda Ustaz. Kan saya bayar, denda apa? Anak saya sekolah saya bayar, lalu kenapa harus didenda? Bagaimana kalau negara bikin tol, kalau nggak jadi kita denda juga? Atau antum bikin rumah, kalau nggak jadi didenda? Ini tidak. Kalau yang ada, sebentar dulu, kalau ada yang didenda itu biasanya sekolahnya gratis, ya, dengan syarat siap menghafal 30 juz. Kalau nanti tidak hafal dan keluar belum hafal, didenda untuk 1 juznya sekian biaya berbayarnya. Ini juga tidak mungkin dipraktekkan.
Karena kalau sudah selesai dia pergi lagi. Apa yang mau didenda? Gak ada uang kata dia, mau apa? Yang ada juga bayar di awal dulu untuk program umpamanya Hafiz 30 juz tadi bayarannya sekitar 30 juta. Kalau nanti Anda tamat selesai 30 juz, 30 juta kami kembalikan dan kami kasih reward 100 juta. Ini masuk akal. Iya atau tidak? Tapi seperti tadi, kalau tidak ada bayar, kemudian kalau tidak selesai didenda. Gimana cara nangkap dia untuk bayar dendanya? Datang ke rumahnya gitu, disita barang-barangnya, dia teriak lapor polisi. Dia ada maling rumah saya, padahal kiainya yang datang ambil mobilnya. Ya, jelas. Allah barik fiik. Terus. Ya, untuk akhwat Fadoli kalau ada pertanyaan. Sudah ada mic yang disediakan di akhwat. Akhwat nggak ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya ingin bertanya. Dulu kami pernah terlibat dengan riba dengan jumlah yang besar sekali. Seiring waktu bunga semakin membesar. Ketika kami punya uang, kami temui pegawai bank dan negosiasi untuk melunasi hutang-hutang kami. Mau melunasi hutang-hutang kami yang sudah kami pinjam. Kurang jelas Bu, mau melunasi sisa hutang? Ya, mau melunasi pinjaman dengan bunga-bunganya. Dengan? Bunga bank. Kami nego dengan pegawainya, minta diskon atas bunganya. Ya. Kemudian pegawainya sudah oke. Tapi setelah 2 bulan kemudian bunga yang didiskon itu ada tagihan lagi, datang lagi ke kami ada tagihan atas bunganya dengan alasan pusat tidak menyetujui. Sementara bunga itu jumlahnya hampir 12 juta yang didiskon. Sementara saat ini untuk uang itu belum ada dan suami saya kekeh tidak mau membayarnya. Itu bagaimana hukumnya ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga itu yang riba. Pokok hutang wajib dibayar. Pinjam uang umpamanya 100 juta, bunganya sudah sampai 60 juta, berarti 160 yang harus dibayar. Wajiban secara syariat hanya 100 juta saja. Bunga yang 60 juta, kalau Anda bayar, Anda berdosa. Karena itu yang riba. Anda pemberi makan riba, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman pihak bank konvensional itu memang mereka tidak bisa menghapuskan bunga kalau Anda bayarnya masih nyicil. Tapi kalau Anda minta, Anda jual aset yang ada umpamanya, alhamdulillah terjual, kemudian Anda katakan
saya mau lunasi tapi hanya 100 juta saja saya bayar cash sekarang. Itu biasanya bank-bank tadi mereka mau. Dan setelah itu Anda tidak ada kewajiban lagi kepada mereka. Tapi kalau nyicil mereka pun tidak mau. Dan secara syariat memang ini yang harus Anda lakukan. Ketika Anda berhutang riba, berarti Anda berbuat dosa besar. Cara bertobatnya bagaimana? Kata Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Siapa yang datang kepadanya peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti. Apa arti berhenti itu? Tentu dibayar pokok hutangnya. Karena kalau tidak ribanya sebelum Anda bayar pokoknya ribanya masih terus berjalan. Ya. Jelas Ibu? Maka mintalah. Lalu dari mana bayarnya Ustaz? Ini bukan urusan saya. Ini urusan Allah. Yang memberi rezeki kita, saya dan Anda dan semua makhluk yang ada di bumi ini Allah. Anda tidak pernah memberi rezeki, saya pun tidak pernah memberi rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Maka minta kepada Maha Kaya, pemilik langit dan bumi. Ya. Ustaz, dengan berdoa aja lunas hutang kita Ustaz. Kalau Anda tidak yakin, tidak bakal dapat. Seorang sahabat diriwayatkan dalam Abu Dawud, ditemui oleh Rasulullah SAW. Rasulullah datang ke masjid di waktu duha dan dia lihat sahabat ini berdoa, solat kepada Allah. Lalu Rasulullah menanyakan, karena tidak biasanya seorang duduk di masjid di jam kerja ini jam orang sibuk bekerja, ke pasar berdagang atau ke tokonya atau ke kebunnya. Ya, di zaman dulu belum ada kantor. Ya. Semua orang sibuk mencari rezeki dan dia di masjid. Maka Rasulullah SAW menanyakan, "Ma ajlasaka fi hadhihi sa'ah?" Apa yang membuat engkau berada di masjid di waktu ini? Tangan kanan. Ya. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, umumun lazimatni wa duyunun rakibatni." Ya Rasulullah, aku sedih, ketakutan dan gelisah karena hutangku banyak melilitku. Lalu Rasulullah mengatakan, "Maukah engkau aku ajarkan sebuah doa?" Ya. Rasulullah mengajarkan, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalamati daini wa qahrir rijal." Sahabat itu mengamalkan. Kata sahabat tersebut, belum berselang 3 hari, faqadallahu daini, Allah bayarkan hutangku. Ada yang percaya dengan hadis ini? Hah? Masa Ustaz utang saya 2 miliar baca doa doang hilang habis lunas? Kalau Anda enggak percaya ya enggak bakal Allah kabulkan. Karena Rasulullah mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Minta kepada Allah dan yakin Allah akan mengabulkannya, pasti dikabulkan oleh Allah. Bedanya beda tingkat keimanan. Kalau level keimanannya bagus, sangat mudah bagi Allah. Apa yang susah bagi Allah pemilik langit dan bumi ini? Pulang Anda ke rumah, cangkul depan rumah, tek keras, Masya Allah, emas 5 kilo. Kok ketawa tuh? Susah atau gampang bagi Allah? Kun fayakun. Ya, Masya Allah, nanti habis ini cangkul semua. Tidak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla. Sejak zaman dahulu dan sampai sekarang, zaman dahulu seperti sahabat tadi, Raja bin Haywah tabi'in, dan dia penasehat Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Raja' bin Haywa hidupnya luar biasa. Ulama besar di masa, ulama hadis, ulama fikih di masanya. Setiap bulan dia menerima gaji dari Baitul Mal tidak kurang dari 30 keping uang emas, dinar. Ya, kali 4,25 gram. Setiap dia terima gajinya, sebelum sampai rumah uang dibagi-bagikannya kepada fakir miskin. Datang ke rumah fulan, Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Nih biaya hidup kalian sebulan ini. Datang ke rumah fulan, berikan. Sampai ke rumah uangnya sudah habis, tapi dia masih hidup. Ditanyakan oleh sepupunya, wahai Raja', aku melihat Masya Allah, engkau dari Baitul Mal terima uang 30 keping uang emas, kau bagi-bagiin, kau hidup dari mana? Kata Raja' bin Haywa, aku bagi-bagiin kepada kaum muslimin. Aku pulang masuk rumahku, di bawah bantalku akan aku temukan uang emas sebanyak itu, tidak berkurang, tidak berlebih, 30 keping. Kata sepupunya, saya mau amalkan juga, ini amalan bagus. Baru sepupunya dapat uang dari gajinya, dari jaga, dari dagang segala macam, dibagi-bagiin. Pulang dia ke rumahnya, dicari bawah bantal, enggak ada. Di bawah tempat tidur, enggak ada. Di bawah lemari semua dicari, enggak ada. Datang lagi dia ke Raja', wahai Raja', kau kerjain aku ya? Kenapa tadi? Saya lakukan seperti yang kau lakukan, berarti kau bohong. Enggak ada saya temukan di bawah bantal, di bawah kursi, di bawah tempat tidur, dalam lemari, enggak ada. Kata Raja', amaltullaha bil yaqin wa anta tu'amilullaha bitajrubah. Saya bertransaksi dengan Allah, bermuamalat dengan Allah, saya yakin Allah menggantinya. Bukankah Allah mengatakan dalam Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, sesuatu yang kalian infakkan pasti diganti oleh Allah. Saya yakin maka Allah ganti. Dan bukankah Rasulullah mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal, harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Saya sedekahkan semua tidak ada berkurang, saya yakin Allah kasihkan. Wa anta tu'amilullaha bitajrubah, tapi engkau bertransaksi, bermuamalah dengan Allah coba-coba, berarti engkau anggap Allah dan Rasulnya bohong. Coba, kalau iya nanti iya, berarti anda anggap Allah dan Rasulnya bohong. Ya. Dan masa sekarang pernah kejadian ini menimpa saya, bukan menimpa, pernah terjadi pada diri saya sendiri. Saya ada komunitas dengan teman-teman di daerah kota wisata, membuat konsultan syariah, ada di sana pelatihan-pelatihan akan syariah juga. Di waktu itu di awal pengantar saya katakan, bertransaksilah dengan Allah dengan yakin Allah akan memberikan apa janji Allah. Saya sampaikan doa tadi, doa yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya. Paham? Setelah kajian selesai, pelatihan selesai, ada salah seorang masih pegawai di dekat kantor saya tadi, cuman divisi yang berbeda. Dia mengatakan, Ustaz bisa tolong tuliskan doanya? Ya, saya tuliskan doanya, dihafalnya. Ya, tanpa saya duga dan saya pun sudah lupa. Berapa saat setelah itu saya tanya kepada dia. Saya katakan ini bagian membantu sosial kaum muslimin yang punya hutang, terlilit hutang, yang hutang untuk kebutuhan pokok, sekolah anak. Ya, kebetulan dia mengatakan, antum bagaimana akhi, kata saya. Iya Ustaz, betul, anak ada hutang sebanyak 9 juta, uang pangkal sekolah anak pesantren belum terbayar. Langsung dibayarkan oleh pihak divisi sosial tadi,
minta alamat sekolahnya, dibayarkan hutangnya 9 juta. Lalu dia berkata kepada saya, Masya Allah, doa tadi betul makbul Ustaz. Doa yang Ustaz ajarkan saya amalkan. Subhanallah. Saya baru sadar saya, oh Masya Allah, antum minta kemarin itu diamalkan berarti ya? Iya Ustaz. Ya, saya yakin alhamdulillah Allah berikan. Jelas? Jelas tadi Ibu, minta kepada Allah. Allah Maha Kaya. Anda minta tontonan emas pun gak akan berkurang kerajaan Allah. Ya. Bukankah Allah mengatakan, Ya ibadi law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum la yanqusu zalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jikalau kalian seluruhnya, manusia dan jin, dari awal kuciptakan sampai yang terakhir, kemudian mereka berada dalam takwa yang setakwa-takwanya, tidak akan bertambah kerajaanku. Dan begitu juga sebaliknya. Allah Maha Kaya. Andai semua kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekayaan orang yang paling kaya di bumi ini, semuanya dapat, tidak akan berkurang kekayaan Allah Azza wa Jalla. Ya, mintalah ke yang Maha Kaya. Silahkan yang lain. Ya, silakan Akhwat lagi. Ada pertanyaan? Akhwat dulu ya Pak, satu lagi Akhwat, silakan. Satu lagi Pak. Bapak mau ngamalkan doa tadi. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ahwan mau bertanya tentang arisan. Tentang Arisan. arisan. Ya. Bagaimana hukum arisan dan jika itu sudah terlaksana atau akan mau dilaksanakan, bagaimana Jika sudah apa? Jika sudah dilaksanakan. Dilaksanakan. Iya, apakah yang harus dilakukan untuk memperbaikinya supaya sesuai dengan syariat? Ya. Arisannya uang Ibu. Iya Ustadz, uang. Yang diberikan dengan yang diterima tidak ada bedanya. Tidak ada. Sama nominalnya. Sama. Tidak ada keharusan bagi yang dapat menanggung makan yang lainnya. Tidak ada. Kalau ada bagaimana Ustadz? Kalau ada di sini ribanya. Kan akad arisan itu pinjam meminjam. Yang dapat ya berarti dia meminjam kepada yang belum dapat. Ya. Tiga Anda, orang minjam kemudian traktir makan. Dia kamunya berapa? Saya butuh sekolah anak saya, butuh 10 juta. Boleh, tapi makan siang kamu bayarin ya. Ya, udah dia pinjam uang, Anda minta makan gratis sama dia. Ya. Jelas? Kalau buat arisan, jangan buat seperti itu. Buat yang jadwal makan tidak ada hubungan dengan yang dapat. Kalau bisa, buatkan iuran untuk konsumsi di luar uang arisan, sehingga tidak ada hubungannya dengan hutang piutang tadi. Jelas Ibu? Ya Ustadz. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Dul. Silakan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon tanya, menunaikan ibadah haji adalah kewajiban kita sebagai Muslim dan bagi tentunya yang cita-cita kita semua sebagai umat Islam ya. Bagi yang Namun, mampu. pada sisi lain, sebentar Pak. biaya dan juga kewajiban ibadah haji kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, kewajiban bagi manusia melakukan ibadah haji, utang mereka kepada Allah yang harus dibayar, tapi jika mereka mampu. Terus pertanyaannya gini Pak Ustadz, pada satu sisi ukuran mampu nggak mampu itu juga bisa dipertanyakan, apa yang bisa fleksibel. Saya juga nggak ukurannya apa. Pada sisi lain, karena daftar tunggu begitu lama, kemudian juga umur kita memperhitungkan umur, akhirnya kita melakukan pinjaman ke bank untuk melaksanakan ibadah haji.
Gitu loh. Nah, pertanyaannya Pinjaman ke bank kalau, konvensional. ada bank konvensional atau bank syariah, taruhlah konvensional. Konvensional. Ya, Untuk kita- ibadah haji. Nah, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Kalau memang haram, bisa nggak ini ditarik ke arah seperti hukum makanan yang di Babi yang makan babi. haram babi Ah. itu jadi karena terpaksa. Terpaksa. Ya, bisa dimaafkan. Kalau itu bisa nggak ditarik ke arah situ? Ya, sebentar. Udah? Pak Ustadz mau nanya. Sebentar Ibu, Bapak lagi bertanya ini mau haji Bapak. Sebentar ya Bu. Ya. Yang kedua Sudah? mengenai bank Pak Ustadz, satu lagi ya. Mengenai bank, kita melakukan pinjaman misalnya pakai kartu Dideketin kredit. Pak, mic-nya dideketin. Karena pakai kartu pinjaman di bank pakai kartu kredit card misalnya Pak Ustadz ya. Nah, terus pada saat kita minjam itu bank menawarkan ada namanya asuransi yang apabila ente misalnya karena satu dan hal berhenti kerja, maka bank yang akan menutup gitu loh. Asuransi untuk. Iya. Ah. Namun begitu kejadian ternyata bank beralasan macam-macam dan tetap menagih kepada kita. Walaupun sudah mati. Ya. Tadi kan kalau meninggal bank nutupin Ya, asuransi. ditanggung bank semua kalau meninggal atau kalau kita berhenti bekerja itu Berhenti asuransi bekerja. itu bank jual ke kita pada saat itu. Tuh. Dan kejadian dan delala juga pada saat itu banknya tutup gitu loh Pak Ustadz. Tutup banknya. Banknya tutup. Nah, pertanyaan saya, apakah kita masih wajib harus bayar? Pertama, kita nggak mau bayar karena bank ini telah menipu, kita telah bayar sebenarnya dengan asuransi itu. Kedua, kalau memang kita harus bayar, apakah kita harus bayar ke fasilitas umum? Tapi menurut saya kayaknya nggak logis gitu. Kita udah bayar sebenarnya, kita merasa gitu Pak Ustadz. Ya, cukup. Demikian, Pak Ustadz. Ya. Yang pertama ingin berangkat haji sekarang juga, tahun ini juga. Tapi tidak punya uang kalau yang berangkat tahun ini karena bayarannya mahal, 300 juta umpamanya. Kalau mau nunggu lagi nanti khawatir mati duluan. Ya. Bolehkah pinjam uang ke bank? Yang jelas bank syariah nggak ada pinjam uang untuk pergi haji. Ke bank konvensional untuk haji karena darurat seperti makan babi gitu. Artinya kalau darurat makan babi itu kalau dia nggak makan babi dia mati. Anda kalau nggak haji mati nggak? Artinya Ustaz, saya kalau nggak haji tahun ini saya mati lagi nih kata. Ya udah daripada mati jangan mati. Lakukanlah riba sama dengan makan babi itu. Ya. Tapi kalau tidak mati, ini baru Anda pinjam uang dengan cara riba sudah dapat dosa besar. Jangan-jangan Anda mati karena pinjam uang ini. Mati dalam keadaan berbuat riba. Karena Allah mengancam pelaku berbuat riba ini dengan perang. Allah perang lawan manusia, pasti hancur manusia. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti dari berbuat riba, maka kalian berarti mengumumkan perang melawan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tahu kita berapa besarnya Allah. Allah gambarkan bagaimana kebesarannya Allah dalam Al-Quran. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Orang-orang yang mendurhakai mensyirikkan Allah, mereka kata Allah tidak menghargai Allah. Padahal bumi, tahu kan bumi ini miliaran manusia di atasnya, miliaran meter kubik air di atasnya, jutaan ton pasir di atas bebatuan gunung dan seluruh makhluk di atasnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Di hari kiamat bumi itu kata Allah dalam qabdah Allah. Qabdah bahasa Arab itu ini, qabdah. Hadhi qabdati. Ini qabdah genggaman. Allah mengatakan bumi dalam genggaman Allah di hari kiamat. Kalau kita katakan bumi kertas dalam genggaman Erwandi dalam qabdati, ini artinya
Siapa yang Anda lawan? Ini berperang. Was-samawat matwiyatun biyamin. Langit yang sampai sekarang tidak tahu orang pangkal dan ujungnya akan dilipat Allah. Biyaminihi. Dalam bahasa Arab kalau yamin ini tangan kanan, ini yasar. Akan dilipat Allah dengan yaminnya. Lalu Anda perang melawan Allah, berbuat riba. Tujuannya tadi pengen taat kepada Allah, melakukan ibadah haji, tapi dengan dosa besar dilakukan. Andai uang riba ini Anda bawa ibadah haji, Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dihasankan oleh banyak para ulama, "Idza wada'a rijlaihi fil gharzi." Orang ini ketika meletakkan kakinya di atas kendaraannya ingin berangkat haji dan dia berucap, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik." Ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada kesyirikan dalam menyambut panggilanmu ya Allah. Allah mengutus malaikatnya menjawab talbiyah Anda, la labbaik wa la sa'daik. Tidak, engkau datang bukan menyambut panggilanku dan engkau tidak akan dapatkan kebahagiaan. Fa inna zadaka haram wa malaka haram wa hajjuka ma'zurun ghairu mabrur. Engkau bukan datang menyambut panggilanku, kata Allah. Harta yang kau bawa harta yang haram. Perbekalan yang kau bawa perbekalan yang haram. Hajimu tertolak, tidak akan diterima. Untung atau rugi? Rugi, puncak kerugian. Yang kedua tadi apa tadi? Kartu kredit. Sudah ditutup kartu kreditnya. Banknya sudah tutup ya. Taib. Yang pokok hutang adalah hutang. Paham? Anda tarik dari kartu kredit, beli buku, beli meja, beli segala macam senilai umpamanya 10 juta. Ini hutang, walaupun pemilik uangnya sudah meninggal, hutang tetap hutang. Walaupun sudah tutup. Ya, kalau tidak diberitahukan oleh pemerintah kemana harus bayar, ini milik siapa, bank ini ke siapa harus bayar, ya itu yang tadi saya katakan, yang Anda katakan berikan untuk fakir miskin atau kepada kemaslahatan umum. Bila tidak Anda lakukan, di akhirat akan Anda bayar. Pakai apa? Amal soleh, kalau ada amal soleh yang dicatatkan betul. Kalau tidak ada amal soleh, dosa si pemilik uang ini ya akan Anda pikul. Jelas Pak ya? Ya, silakan Ikhwan lagi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ahmad ya, Ikhwan dulu satu lagi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, saya pelaku usaha di bidang alat kesehatan. Usaha yang saya lakukan, pertama saya ngambil barang bukan dari sesama muslim. Kedua, ngambil barang untuk saya jual. Enggak marah dia? Beli maksudnya dong. Beli. Yang kedua, saya jualnya melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama saya ke user atau dokter. Apa? Ke dokter? Ke dokter, tetapi melalui rumah sakit. Sehingga harga yang saya keluarkan, diskonnya terkadang ada 2. Diskon tersebut maksudnya... Anda jualnya ke rumah sakit atau ke dokter? Jual belinya dengan rumah sakit, tetapi dengan melalui nego dengan dokter. Dokternya yang ngomong ke rumah sakit gitu? Enggak juga. Jadi terus saya apa nego ke rumah sakit ke dokter? Contohnya gini Pak Ustadz. Pak Ustadz dokter spesialis. Contohnya dokter spesialis. Saya menawarkan produk saya ke dokter. Dan dokter, oke, saya mau gunakan produk Anda. Lalu
silahkan Mas menghubungi rumah sakit biar barangnya bisa dipakai. Ya kan itu saya bilang tadi. Teruslah. Iya. Terus saya hubungan jual belinya dengan rumah sakit. Tapi misalkan rumah sakit meminta diskon ke saya berikan diskon 5% contohnya. Total diskon yang saya anggarkan misalkan 30%. User pun sama. User itu siapa? Dokter. Anda kasih fee? Dokternya saya dapat diskon tidak. Apa? Anda kasih uang dia? Iya, jadi ada dari 30% yang saya anggarkan untuk diskon, 5% saya berikan ke rumah sakit, 25%-nya saya berikan ke dokter. Dokter. Rumah sakitnya tahu? Rumah sakit tidak tahu. Rumah sakit pemerintahan apa swasta? Dua-duanya begitu. Ini sebaiknya jangan lanjutkan. Kalau ada KPK nanti di sini Anda langsung dibawanya. Nggak bisa ngaji lagi ini. Ya, ini haram. Ini haram. Rishwah namanya. Tapi kalau bahasa KPK-nya gratifikasi. Kalau bahasa syariatnya rishwah. Ancamannya dari Rasulullah berat. Pemberi dan penerimanya dalam neraka. Anda kan nggak mau, kan mau jualan kan, mau dapat rezeki, mau beribadah kepada Allah kan ya. Maka jangan lakukan. Baik, terima kasih. Allah ya barik. Pak Ustadz, Ya. Ada 3 pertanyaan ini Pak Ustadz. Yang pertama, apabila kita ikut serta dalam... Sebentar Ibu. Kasus haji dan kasus teman ikhwan yang terakhir tadi, simpulnya semuanya hampir sama. Kita nggak percaya dengan Allah. Itu intinya. Kenapa harus melakukan sana sini yang Allah larang? Allah larang bikin riba, kita pengen haji, kayaknya kalau nunggu rezeki dari Allah nggak bakal nih, bikin dosa besar, sehingga Allah marah. Padahal kalau minta ke Allah siang dan malam, ya Allah berangkatkan aku haji. Allah tinggal mengatakan besok Anda berangkat haji. Saya nggak pernah pinjam riba. Saya sudah haji di umur 27 tahun. Hadiah dari Raja Fahad karena saya 5 besar mahasiswa Lipia terbaik. Dapat hadiah haji dari Raja. Melalui hari ini saya bikin paspor, besok saya berangkat dengan pesawat khusus rombongannya ke Malaysia, dari Malaysia pesawat khusus ke Jeddah. Mudah bagi Allah, nggak ada yang susah bagi Allah. Tetapi karena kita nggak percaya dengan Allah, sehingga macam-macam yang kita lakukan. Ya, yang tadi juga dia nggak percaya rezeki dari Allah. Kalau nggak ngasih fee tip sana sini, kayaknya udah tutup aja ada usaha ini, udah saya tidur aja lah. Ya udah tidur aja, rezeki kalau datang daripada buat dosa. Iya atau tidak? Ngapain kita buat dosa kemudian ingin mencari rezeki dari Allah? Ngapain kita buat dosa tujuannya ibadah kepada Allah? Tidak mungkin. Anak kecil saja dengan fitrahnya ngerti bagaimana kepada orang tuanya. Anda punya anak 4 atau 5 tahun. Kalau dia ada mau, biasanya ngapain dia? Diambilnya ini, dipukulnya ke bapaknya, Pak kasih saya uang, saya mau jajan, gitu. Hah? Pasti enggak, dipijit bapaknya, dekat-dekat ke bapaknya. Begitu kan ya? Fitrah anak kecil tahu. Anda mau dapat rezeki dari Allah, tapi bikin dosa. Pengen dapat ibadah kepada Allah, bikin dosa. Kalah kita dengan fitrah anak-anak berarti. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak Ustadz, termasuk titipan karena kami di sini antri untuk bertanya. Yang pertama, pertanyaan dari saya, apabila kita ikut suatu penawaran dari perusahaan yang menawarkan paket liburan, dia menawarkan ini ada kami menjual paket liburan. Paket apa Ibu? Paket liburan Pak Ustadz. Liburan, holiday. Seperti jalan-jalan gitu Pak Ustadz. Kemana Ibu? Ya. Kemana? Ya,
kemana aja Pak Ustadz? Kemana aja, subhanallah. Iya Pak Ustadz, termasuk di paket liburan. Sebentar, suami istri atau? Oh iya dong Pak Ustadz, keluarga. Keluarga. Ya, paket keluarga. Ke negara kafir, negara muslim? Ya, ada, kita mungkin insya Allah ke negara muslim juga ya Pak Ustadz. Pergi haji umrah? Di luar itu Pak Ustadz. Liburan. Sebentar. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari daerah kafir ke negara muslim. Iya atau tidak? Bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, negara kafir ke negara yang sudah Islam, Allah ancam dengan azab. Sekarang Anda mau hijrah dari negara daerah Anda muslim ke negara kafir. Mau pengen dapat azab apa? Indah Ustaz, indah. Indah itu dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam murka kepada Allah. Di negeri Anda banyak, negara muslim banyak yang indah, banyak yang berguna, banyak yang tadabbur, banyak segala macam. Ya, banyak teman-teman yang di negara yang dahulunya subhanallah dekat kepada Allah, ya, ketika kuliah belajar ke negara kafir, pulangnya subhanallah di negara kafir kemana-mana disuguhin khamar, arak, jarang air putih, ya, maka udah terbiasa begini minum arak. Biasa kok, kata dia. Di negara kafir biasa jalan dengan istri orang, dia jalan di sini sama istri orang, dipukul ente sama suaminya di sini, diteriakin curi istrinya, ya. Kenapa? Karena adat istiadat setempat itu mempengaruhi pasti. Oleh karena itu Allah menyuruh orang-orang beriman hijrah dari negara musyrik ke negara muslim. Ini penting. Belum lagi dari sisi ekonomi dan sisi segala macamnya, kerusakan keimanan Anda lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Terus Ibu, paket liburan ke negara muslim. Ya, amin. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, karena qadarullah kami sudah bergabung dengan paket liburan itu. Antara lain dia menjual paket menawarkan penyedia jasa hotel apabila kami menginap di hotel dimanapun yang kami ingin menginap. Nah, sistem pembelian paket dari mereka itu dengan poin. Jadi misalnya sejumlah rupiah sama dengan sekian poin. Jadi pemakaian yang kami pakai itu dipotong poin-poin. Yang ingin saya tanyakan, poin apa? Dengan bentuk nominal gitu Pak Ustadz. Anda bayar rupiah kepada atau bayar poin? Dinilai dengan poin pemakaiannya. Iya Pak Ustadz. Anda yang Anda berikan kepada dia rupiah? Iya. Tapi dihitungnya poin? Poin. Yang saya bilanglah saya bayar rupiah, nggak bayar poin saya. Kalau poin itu kan poin titik, kasih titik ya, titiknya. Berapa aku mau? 1.000 saya bikinin. Artinya begini Pak Ustadz, misalnya katakanlah kita beli paket itu 1 juta rupiah. Terus? Nah, dinilai 1 juta rupiah itu adalah 50 poin, gitu terus. Pak Ustadz. Karena dinilai 1 rupiah mungkin untuk 1 poin, terus. Berapa rupiah ya? Yang ingin saya tanyakan itu hukumnya apa yang transaksi seperti itu? Semua yang Anda beli jelas atau tidak? Tiket pulang pergi, menginap, makan siang, segala macam. Itu jelas atau tidak? Jelas, artinya jelas. Dia menyediakan itu sejauh ini yang kami pernah pakai, alhamdulillah jelas. Tapi nilai-nilai poinnya hanya dari pihak dia Pak Ustadz, kami nggak tahu. Terserah dia lah, yang penting jelas yang Anda beli, mau dibilangnya poin, mau dibilangnya apa, koma, titik 2, pangkat 1, terserah dia lah. Cuma pernah saya tanyakan itu perbandingan poinnya bagaimana, saya hitung-hitung dengan nilai nominal, lebih memang dia mengambil keuntungan itu Pak Ustadz. Ya dia namanya orang dagang untuk ngambil keuntungan. Iya. Ya, itu tidak mengandung riba ya Pak Ustadz ya? Tidak. Oh iya, baik. Yang kemudian Pak Ustadz tadi titipan dari Ibu sebelah saya, apakah gaji yang diperoleh, yang ditransfer melalui bank konvensional apakah halal atau mengandung riba?
Gaji jasa yang Anda beri, yang Anda jual, jasa yang halal atau haram? Jasa halal. Halal Pak Ustadz. Kalau jasa halal berarti uangnya halal. Akan tetapi Anda dipaksa oleh instansi tempat bekerja Anda untuk membuka rekening bank riba, begitu? Iya Pak Ustadz, iya. Sekarang sudah ada peraturan Kementerian Keuangan kalau tidak salah, bahwa kalau pegawai instansi pemerintahan dia berhak membuka rekening gajinya di bank syariah. Iya. Ini Anda pegawai instansi pemerintahan atau bukan? Swasta Pak Ustadz. Kalau swasta wallahu alam. Tapi kalau pemerintahan, kalau instansi pemerintah ya. Kalau swasta, kalau dipaksanya Anda ya udah buka rekening riba. Minta kepada bank riba tadi nolkan bunganya. Saya tidak mau bunga. Bisa atau tidak? Ya insya Allah Pak Ustadz. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Ya. Ya. Kemudian ini kan darurat. Darurat sebutuh daruratnya. Ketika uang masuk, tanggal berapa gajian masuk Ibu? Tanggal berapa masuk gajinya ke rekening? Tanggal 1. Jam? Jamnya? Hah? Jam 11-an katanya Pak. Jam 11. Tanggal 1, setiap tanggal 1 jam 11 lewat 2 detik Anda wajib cek rekening Anda riba tadi, langsung transferkan juga ke rekening Anda yang tidak ada pertambahan di bank syariah, atau tarik tunai, semuanya habisin. Karena sekarang sudah tidak ada daruratnya lagi. Tadi darurat kan kalau tidak Anda buka Anda tidak terima gaji, kan darurat kan ya. Sekarang gaji sudah masuk masih ada darurat, tidak ada darurat lagi ya. Satu lagi Pak Ustadz. Kalau semua kaum muslimin dan kaum muslimat di Indonesia melakukan seperti ini, bisa dipastikan tanggal 2-nya bank riba tutup. Udah nggak ada uangnya lagi. Apain dia bikin bank lagi? Ya. Ya, silakan satu lagi Pak Ustadz, bagaimana status penghasilan yang dikumpulkan dari hasil penghasilan dari pekerjaan riba sebelumnya? Bagaimana status harta yang dikumpulkan itu Pak Ustadz? Apakah halal untuk dinafkahi? Bekerja riba maksudnya apa? Kerja di bank konvensional? Ya, asuransi swasta. Ya udah, sama. Asuransi sama aja dengan bank konvensional. Jadi, kalau bank konvensional riba, asuransi judi dan riba. Jadi hasil harta yang dikumpulkan, semua harta yang didapatkan, yang sudah terpakai, yang sudah habis dimakan, yang sudah terpakai, yang sudah habis, ya, andai di waktu itu belum tahu bahwa itu adalah haram, itu dimaafkan oleh Allah. Faman ja'ahu mu'izatan min rabbih mu'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Yang telah berlalu sebelum datang peringatan Allah, Allah mengharamkan riba, itu untuknya. Tetapi yang masih ada setelah dia tahu, sekarang dia tahu bahwa itu haram, masih ada berbentuk aset, barang, atau masih ada uang tunai, ya, ini tidak halal. Yang halal bagi dia adalah hanya sebesar kebutuhan pokoknya setahun ke depan. Ya, resign dia hari Senin, hari Selasa hitung berapa uang yang didapatkan seluruhnya. Kalau dia seorang wanita dan suaminya menafkahinya dan nafkah suami cukup, semua uang yang dia dapatkan dan aset yang dia dapatkan berikan kepada fakir miskin. Ya. Ya Pak Ustadz, mau nanya. Multi Iwan dulu ya. Bapak boleh satu ahwat dong. Tadi Bapak terus. Boleh ya, panitia ya, punten. Iya, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustadz, nambah lagi pertanyaannya. Saya ada dua. Pertama, misalkan menjual rumah, pembeli rumah kita itu menggunakan KPR. Walaupun
KPR bank konvensional atau KPR bank syariah? Bagaimana hukumnya? Apakah uang yang kita terima terkategori riba atau tidak? Kalau bank syariah minta kepada calon pembeli, saya nggak ada urusan dengan kamu, suruh bank syariahnya yang datang bertransaksi beli rumah ke saya jual ke dia, saya uruskan balik namanya ke dia, saya masuk uang, nanti kau lah ngurus ke bank syariah menjual ke kamu dengan cicilan. Boleh. Kalau dia mengatakan, oh saya nggak mau dengan bank syariah begini begitu, kata dia, kan ya, saya maunya dengan bank riba aja. Kalau kau dengan bank riba terserah kau lah, saya sudah nasihatin. Tapi saya tidak akan bantu satu pun tanda tangan tidak ada, satu lembar surat pun tidak ada. Kalau kau sudah dapat uangnya, bawa uangnya kemari, kita konotaris balik nama. Udah selesai. Halal uangnya, halal. Oh, berarti dia pinjam riba. Iya, halal. Yang haram transaksi riba dia dengan bank. Adapun uangnya halal. Itu yang dikatakan oleh mayoritas para ulama. Kalau tidak begitu, nggak bisa Anda hidup di Indonesia. Negara Anda kan pinjam riba terbesar sedunia kan ya, macam-macam lah, ke World Bank, ke Tiongkok, ke Amerika, ke mana-mana. Itu pakai riba atau tidak? Riba semuanya. Kalau tidak halal, tidak bisa Anda lewat jalan tol, tidak bisa Anda lewat jalanan umum, tidak bisa Anda melakukan fasilitas umum, sekolah negeri, rumah sakit pemerintah dan seterusnya. Ya, uangnya halal, yang haram transaksi dia dengan pihak bank. Jadi berarti kalau misalkan si pembeli rumah kita itu pakai KPR, sebenarnya itu nggak masalah ya Pak Ustadz? Bagi siapa? Bagi si pemilik rumah. Dengan syarat dia tidak bantu walau secari kertas. Tapi kan biasanya kalau misalkan si pembeli rumah dengan KPR itu pasti ada formulir-formulir yang harus ditandatanganin gitu Ustadz, gimana? Jangan mau. Kalau Anda tanda tanganin, ikut Anda yang dilaknat. Oh iya Ustadz, terima kasih. Ya. Yang kedua mengenai transaksi saham Ustadz. Jadi sekarang kan ada tuh penawaran di TV ya, kita pakai aplikasi yang memudahkan untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah itu untuk menambah penghasilan. Kalau sistemnya seperti itu, kita beli aplikasinya, terus kita pakai di rumah untuk mencari tambahan penghasilan lewat transaksi saham itu, hukumnya gimana Ustadz? Oh, kalau halal memang betul Anda menambah penghasilan. Tapi kalau haram, Anda ikut menghancurkan rumah tangga Anda sendiri. Allah mengatakan yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Berarti Anda bukan menambah penghasilan rumah tangga, menghancurkan rumah tangga. Ya, banyak ikhwan-ikhwan kaum muslimin yang terlanjur dalam riba. Umumnya mereka mengatakan, gaji saya besar Ustaz di bank itu, manajer kredit di bank X, di atas 40 juta gaji bulanan saya, tapi habis semuanya buat berobat anak. Kalau enggak anak yang sakit, kalau enggak pertama, kalau enggak anak yang kedua ke rumah sakit, kalau enggak istri, kalau enggak saya, pokoknya enggak ada. Saya sudah 20 tahun di bank itu, rumah pun saya enggak punya. Itu baru fisik Anda, belum lagi rohani dan jiwa Anda dengan berbuat riba tadi. Ya. Bagaimana syarat untuk mengetahui sebuah saham perusahaan halal Anda beli? Yang penting Anda lihat laporan keuangan perusahaan tadi, tidak ada dalam laporan keuangannya pinjaman uang riba ke bank. Ada enggak kira-kira perusahaan yang tidak pinjam uang bank? Yang perusahaannya masuk ke IPO, ada Ibu? Kalau detailnya kan kita nggak tahu Ustadz, jadi apa yang nggak tahu? Bisa Anda baca laporan keuangannya? Tidak bisa baca? Oh enggak, maksudnya kalau tidak bisa baca, saya bacakan ke Anda. Umumnya perusahaan itu pinjam kredit permodalannya ke bank riba.
Kalau Anda beli sahamnya berarti Anda ikut berbuat riba. Tidak ada pun nol laporan kreditnya, laporan keuangannya pinjaman riba. Bila ada di akta pendiriannya bahwa perusahaan dibolehkan melakukan pinjaman ke bank konvensional bila terjadi kekurangan cash flow, bila itu ada berarti Anda setuju riba dan Anda beli saham perusahaannya, ini sudah berdosa. Ini sudah menyetujui riba. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui riba. Maka perbuatan ini bukan menambah penghasilan rumah tangga, mempercepat kehancuran rumah tangga Anda. Jangan sesekali berani. Baik Ustadz, terima kasih. Allah barik fiik. Ya, Ikhwan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan bergerak di bidang online shop nih. Kenapa? Lebih dekat Mas. Saya punya online shop, Tat. Punya? Online shop. Online shop. Ya. Nah, kebetulan saya kan baru buka apa ya? Baru masuk ke ini ke perhiasan gitu. Masuk? Buka perhiasan, PO perhiasan. Bisa boleh? Cabut aja mic-nya, pegang. Ya. Nah, saya kan sekarang tuh lagi buka online shop jual apa? Jual perhiasan, Tat. Emas perak. Perak. Perak aja. Perak. Perak aja. Tidak boleh dengan online. Nah, satu lagi Tat. Sepakat ulama dunia ini. Okay. Tahun 2001 organisasi konferensi Islam Muktamar Fikihnya memfatwakan bahwa komoditas riba emas dan perak tidak bisa diperjualbelikan online. Oke. Nah, saat ini saya sebenarnya nggak tahu ini hitungannya diakalin apa gimana ya? Apa? Saya tuh sempat saya akalin gini, Tat. Jadi misalkan ada yang pesan ke saya satu cincin perak. Satu? Cincin perak, misalkan. Karena transaksi online itu. Tidak jelas, tidak jelas. Karena kita apa? Kan ngomongnya pelan-pelan. Kalau saya ngomong jelas nggak saya ngomongnya? Ya. Jelas. Belajar kayak saya ngomongnya pelan-pelan. Oke, Tat. Nah, apa? Kan cincin perak itu nggak boleh dibeli secara online. Cincin emas dan perak tidak boleh online. Nah, kemarin tuh sempat saya akalin, jadi apa ya? Yang misalkan mau pesan itu misalkan harga cincinnya 500.000 semisal. Saya bilang oke, ini kan karena nggak boleh Bu, gini aja, Ibu beli barang yang B, barang kedua, harga aslinya itu semisal 50.000. Beli apa? Beli barang B, barang lain lah apapun itu. Terus? Nah, terus dia mau cincin, Anda suruh beli B. Ya ini apa? Ini Ibu beli ini aja, tapi harga saya naikin. Misalnya harga jadi 500.000 misalkan, tapi dengan beli ini Ibu dapat cincin itu gitu. Jadi hadiah gitu kan ya Pak. Cincin hadiah? Cincinnya Masya jadi Allah. hadiah. Kasih tisu, kasih hadiah cincin. Ya, Beli gitu tisu gimana, dapat Pak? hadiah cincin perak, Masya Allah. Nah, gitu. Bukan begitu caranya. Okay. Kalau mau caranya, belinya jangan pakai rupiah, pakai beras. Pakai beras? Hah? Gimana? Tukar cincin Anda perak dengan beras boleh, tidak tunai. Oke. Bisa kan? Ya, nggak tahu. Ya bagus, punya toko beras lagi Anda. Iya sih, cuma Punya dua toko, kemarin cuma satu perak, sekarang punya perak, punya toko beras. Artinya satu cincin harganya umpamanya 10 juta. Kalau beras 10 juta, Pandan Wangi berapa dapat? Itu berapa kilo? 100 kilo? 10 juta? 10 juta? 100 kilo atau 1 ton? 1 ton. Bu, saya kalau online saya nggak jual cincin dengan rupiah. Pilihlah yang bagus. Kalau ini harganya 1 ton Pandan Wangi. Kalau ini 1,1 ton. Yang satu ini 2 ton. Itu boleh tidak tunai. Nanti dia antarkan atau ketika diantarkan beras ke Anda atau kemana, kemudian Anda kasih cincin ke dia. Bagus, Anda mau? Ya mau, cuma repot. Atau Anda antarkan cincin ke rumah dia.
Anda suruh kurir Anda, pegawai Anda antar ke rumah ibu itu. Pada saat itu bersepakat terima uang langsung. Satu lagi, misalkan tadi yang Ustadz bilang ada orang datang ke rumah dia langsung, tapi bayaran tetap transfer dari Tidak apa-apa transfer, tapi orang Anda, kurir Anda nggak boleh bergerak kecuali Anda katakan ya udah masuk uangnya, jalan. Kalau belum masuk duduk sana dulu, minum kayak apa, kayak gado-gado, kayak makan dulu di rumah ibu itu atau apa, tunggu sampai masuk. Oke, jazakallahu khair satu. Allah barik fiik. Cukup akhi? Cukup, saya udah lelah. Baik, udah Afan, akhi. Terakhir, bismillah terakhir. Ini terakhir, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, jika kita melakukan transaksi melalui marketplace online, lalu kita memasukkan sebuah kode voucher, sebuah kode dari marketplace itu, dan kita mendapatkan cashback berupa poin, yang poin itu dari salah satu e-wallet. Itu hukumnya boleh dipakai atau tidak ya Ustaz? Karena Anda bayarnya pakai e-wallet atau cash transfer? Bayarnya transfer dari bank. Boleh, nggak apa-apa. Terus kalau kita setelah melakukan transaksi itu kita mendapatkan poin kayak loyalty point gitu Ustaz. Poinnya itu bisa ditukar ke voucher. Anda yang jelas bayarnya pakai transfer kan ya? Iya, uang cash bukan pakai e-wallet kan ya? Bukan. Boleh. Poinnya bisa ditukar ke voucher itu halal ya Ustaz untuk digunakan? Halal. Itu aja Ustaz, jazakumullah. Allah ya barik fiik. Oke. Cukup untuk sesi pertanyaan. Mungkin ada penutup dari antum Ustaz atau cukup kan? Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, kesusahan hidup yang kita hadapi bagian dari Allah mencoba keimanan kita. Bertambah keimanan kita atau malah menjadi durhaka kepada Allah, tidak sabar menerimanya. Bersabarlah menerimanya sampai kita mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan mencoba kita kecuali karena kecintaannya kepada kita. Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Mungkin musibahnya rezeki dikit, kita pengen ini pengen itu kok beda sama yang lain, mungkin sakit, mungkin lain-lain cobaan dari Allah. Bersabarlah, setelah itu pasti Allah, mintalah kepada Allah kelapangan, setelah itu pasti Allah akan naikkan keimanan kita menjadi orang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kesusahan hidup kita sekarang tidak berlanjut dengan kesusahan kita di akhirat. Sabarlah menahannya dan selalu bertakwa kepada Allah, dan jangan melakukan dosa untuk tujuannya lari dari kenyataan musibah tadi. Hadapi musibah dengan baik dan pasti Allah berikan hadiah yang manis untuk kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam jannahnya, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat sisi Allah yang maha mulia, yang menguasai segala-galanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.